Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cobaan dan kesetiaan. Renungan oleh Romo Kartolo Malau Okar. Pencobaan adalah salah satu sisi abadi dalam kehidupan manusia. Pencobaan tidak akan pernah hilang dari bumi ini. Tapi lewat pengalaman Yesus yang juga dicobai dalam kehidupannya, ia berhasil mengalahkan segala cobaan dengan kesetiaan. Kesetiaan kepada Allah adalah jalan keselamatan kita di dunia ini, apapun status hidup kita. Tidak setia adalah persoalan umat manusia di bidang manapun ia berkarya, hidup berkeluarga, membiara ataupun sendiri, kita berhadapan dengan persoalan kesetiaan. Dengan waktu kita bisa molor, dengan disiplin kita bisa lalai, dengan janji kita bisa ingkar, dan dengan sesama kita bisa berbohong. Singkatnya, apapun yang kita pikirkan, rasakan, katakan, dan lakukan, kalau tidak sesuai dengan hati nurani dan konsensus yang pernah kita nyatakan, kita sudah tidak setia. Belajar dari pengalaman dan situasi yang ada, Yesus mengajak kita untuk berani bersikap tegas terhadap diri dan godaan yang ada. Yesus pernah berkata, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allah." Dahulu kala pun nenek moyang kita telah diingatkan, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa." Sekarang pun hal yang sama ditegaskan Yesus kepada kita supaya tidak mencobai Tuhan. Jangan bertegar hati, jangan mencari alasan apapun yang dapat merusak. Sebaliknya carilah apa yang dapat menyatukan, memulihkan, mendamaikan, dan menjadikan utuh kembali. Sebab apa yang terus kamu rindukan dan cari, pasti akan kamu dapatkan. Sahabat Cafe Rohani, tidak ada jawaban yang memuaskan akal dan hati setiap orang.
Sebagai seorang Katolik, kalau ada cobaan apapun, ingatlah janji-janji kita. Kalau belum teguh, lihatlah salib. Cobaan adalah saat yang indah untuk merintis jalan penebusan kita. Setia adalah kunci jawaban semua cobaan. Ketegaran hati adalah kunci perusaknya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.